Amarah, Joe meledak. Selamat mendengarkan. Di dalam ruangan tempat acara itu digelar, para tamu tampak sudah duduk di kursi masing-masing. Ini juga termasuk Tuan Riot yang didampingi oleh sang istri, Lilian, serta Harvey. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Mungkin karena mereka terlalu asyik dengan acara tersebut, sehingga tidak menyadari bahwa seramai 30 orang yang bertugas di luar bangunan kantor itu telah diringkus oleh anak buah Harry dan Jeff. Sementara itu, salah satu dari 3 orang pemuda tampak gelisah ketika memperhatikan ke arah meja di mana Tuan Riot sedang duduk. Pemuda itu adalah Mario. Sejak tadi dia tampak sangat gelisah karena tidak melihat bahwa Renata berada di antara mereka yang duduk di salah satu meja tempat para staf berada dengan keluarga masing-masing. Charles, mereka sepertinya ingkar janji, bisik Mario kepada salah seorang pemuda di sampingnya. Apa iya? Kata pemuda bernama Charles itu menanggapi perkataan dari Mario dan segera mengerling ke arah meja di mana keluarga Tuan Riot berada. Wah, kurang ajar Tuan Riot ini. Sepertinya dia mencari susah, kata Milner dengan geram. Apa sebaiknya kita hampiri saja mereka? Tanya Mario meminta pendapat dari kedua sahabatnya itu. Boleh juga, mari kita hampiri mereka, kata Charles lalu segera melangkah ke arah meja di mana Tuan Riot berada. Dengan gaya dibuat sesantai mungkin, Charles pun melangkah mendahului kedua sahabatnya itu dengan sebelah tangan masuk ke dalam saku celananya. Wah, Anda telah tiba Tuan Riot, tegur Charles dengan senyum keangkuhan. Go, Charles. Mau apa ke meja kami? Tanya Harvey tidak senang. Sampah. Aku tidak bertanya kepadamu. Apa kau lupa bahwa kau bisa masuk ke aula ini berkat Tuan Riot ini? Kau diam, karena aku tidak sedang berbicara denganmu, bentak Charles dengan suara tertahan. Tuan Riot, aku datang menagih hutang janji, kata Mario langsung kepada intinya. Maafkan aku Mario, Renata sebentar lagi pasti sampai. Dia sedikit terlambat karena tadi sedang berdandan, jawab Tuan Riot sedikit gugup. Bagus, memang begitu seharusnya. Ingat Tuan Riot, jika malam ini Renata tidak hadir, maka jangan salahkan jika besok aku meminta ayahku untuk menuntut hutang perusahaanmu sebesar 2 juta USD itu. Dan jika kau tidak bisa melunasinya, maka perusahaanmu akan disita. Jika tidak mencukupi, kau tahu sendirilah, penjara menantimu. Ancam Mario membuat Tuan Riot mendadak pucat. Aku peringatkan bahwa aku tidak pernah main-main dengan ancamanku. Bukan begitu, Brother Charles? Tanya Mario sambil tertawa. Benar, itu sangat benar sekali. Anda pikirkan sendirilah Tuan Riot. Bukannya aku mengancam, tapi aku selaku orang yang dipercaya oleh Paman Rian sebagai pemantau proyek di sini tidak akan bisa membantu Anda. Kecuali jika putrimu mau kami gilir. Kata Charles. Perkataannya ini sangat merendahkan sekali, sehingga membuat Harvey dan Lilian setengah mati menahan luapan emosinya. Mereka berdua tidak ingin merusak rencana yang telah diatur oleh Joe William. Jika rencana ini gagal, maka Joe akan semakin murka dan mereka berdua pun pasti akan terkena tempiasnya. Tuan Riot, segera telepon putri Anda itu. Aku sudah tidak sabaran, kata Mario yang mulai merasa gerah karena Tuan Riot sejak tadi hanya diam saja. Kau menunggu kami, Mario? Terdengar suara teguran dari arah belakang membuat semua orang yang berada di meja itu menoleh ke arah datangnya suara tadi. Mengapa beruk lepas ini bisa berada di sini? Kemana semua pengawal? Kata Mario dengan heran. Kau mengatakan aku beruk lepas? Apa kau yakin tidak ingin menarik kembali kata-katamu barusan? Tanya Joe dengan nada dingin. Lutong Kasaruk, kau kira kau siap, ha? Renata, kemari kau, bentak Mario. Renata, apa kau tidak salah lihat? Dibanding dengan anak gorila ini, Mario jauh lebih tampan. Matamu sungguh juling rupanya.
kata Milner dengan senyuman penuh ejekan. Hanya itu kata-kata terakhir yang keluar dari bibir Milner. Karena setelah itu, satu tamparan mendarat di pipinya dengan sangat keras. Sejak dulu, kau tidak pernah berubah, Milner. Aku sudah sangat bertoleransi dengan tidak membuat keluargamu bangkrut. Tapi sepertinya kau tidak pernah mau berubah, kata Joe dengan nada suara yang sangat dingin. Kau berani menampar sahabatku, bentak Mario. Satu tamparan keras sekali lagi mendarat di pipi. Kali ini pipi Mario yang menjadi tempat mendaratnya tamparan itu. Kau bangkit dan kosongkan meja ini, perintah Joe kepada Tuan Riot. Begitu mereka semua berdiri, tampak Joe menjambak kerah baju Charles, kemudian langsung membanting tubuh pemuda itu di atas meja dengan satu tangan, membuat acara itu spontan terhenti. Kini semua mata memandang ke arah pemuda berkulit hitam itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Bisik-bisik di antara mereka kini mulai santer terdengar. Sebagian besar di antara mereka saling melempar pertanyaan. Siapa sebenarnya pemuda berkulit hitam yang mengamuk ini? Kau, setan alas, kata Mario lalu berusaha untuk menyerang ke arah Joe. Hanya sedikit saja Joe menghindari serangan itu. Kemudian dengan sigap menangkap kerah baju Mario, lalu membanting tubuhnya tepat di atas tubuh Charles yang masih belum bangun itu. Kemana semua pengawal? Jerit Milner. Pengawal? Pengawal yang mana, Milner? Apa kau kira orang-orang dari Dragon Empire itu adalah milik bapakmu? Bawa mereka masuk kemari, kata Joe memerintahkan. Kini, dari arah pintu tampak puluhan orang-orang berpakaian loreng hitam menyeret sekitar 30 orang lalu memaksa mereka untuk berlutut. Di belakang mereka kini tampak Ryan, Daniel, Rico, Aslan, dan yang lainnya berjalan menuju bagian tengah aula itu. Melihat siapa yang datang membuat Charles dan Milner merasakan semangatnya kembali bangkit. Mereka langsung berdiri menghampiri Ryan dan dengan manja berkata, Paman, tolong suruh mereka untuk meringkus orang hitam itu, kata Charles sambil menunjuk ke arah Joe. Bukannya permintaannya dikabulkan oleh Ryan, melainkan tamparan keras kembali bersarang di pipi Charles. Kurang ajar kalian ini. Bukannya meringankan bebanku, kalian malah melumuri wajahku dengan kotoran. Celaka kalian ini. Bentak Ryan membuat Charles dan Milner terbengong-bengong. Paman, apakah? Diam! Bentak Ryan dengan sangat marah sekali. Tuan muda, maafkan keponakan saya yang tidak tahu diuntung ini, kata Ryan sambil membungkuk. Apa? Dia adalah tuan muda? Apa aku salah dengar? Tuan besar tidak hitam. Nya Clara juga tidak memiliki kulit yang hitam. Lalu, mungkin dia ini... Bisik-bisik antara mereka kini memenuhi ruangan itu. Sementara Tuan Barry hanya memperhatikan saja dari mejanya yang sedikit lebih tinggi dari yang lainnya, dengan didampingi oleh Ronald dan Austin. Kalian ini akan mendapatkan hukuman dari apa yang kalian lakukan, kata Joe sambil memerintahkan kepada salah seorang yang berada di situ untuk mengambilkan kursi. Bukannya duduk, Joe malah menaikkan sebelah kakinya menginjak kursi itu sambil memperhatikan ke sekelilingnya. Kalian, dengarkan aku. Namaku adalah Joe William. Aku datang ke sini hanya untuk melihat seperti apa Garden Company ini menjalankan tugasnya sebagai anak perusahaan dari Future of Company. Katakan kepadaku, siapa yang bernama Moreno? Seorang lelaki setengah baya tampak tergopoh-gopoh mendekat ke arah Joe William dengan ekspresi wajah ketakutan. Tuan muda, saya yang bernama Moreno, kata lelaki itu sambil terbungkuk-bungkuk. Kau yang bernama Moreno? Beginikah cara kerjamu? Tanya Joe. Apa maksud tuan muda? Tanya Moreno berpura-pura tidak tahu. Bagus, kau tidak perlu mengaku. Itu bagus. Berarti semakin berat hukuman yang akan kau terima dariku, kata Joe sambil menatap tajam ke arah lelaki setengah baya itu. Tuan Barry, sekarang bentangkan isi perjanjian kerjasama antara perusahaan Future of Company dengan perusahaan Garden Company ini, kata Joe.
Mendengar ini, Tuan Berry langsung turun dari tempat duduknya, lalu melangkah perlahan ke arah Joe William. Sekali dia menjentikan jari, tampak dua orang berpenampilan seperti bodyguard menghampirinya dengan membawa tas koper. Sekarang, beritahu kepadaku apa-apa saja proyek yang disepakati antara Anda dan Moreno ini, Tuan, kata Joe masih dengan nada suara yang sangat tegas. Tuan Berry, tolong pindahkan pengampunan untukku kepada tuan muda ini, kata Moreno sambil berlutut. Diamlah, Tuan Moreno. Kita akan mengusut tuntas masalah ini dan malam ini juga. Jika kau merasa tidak bersalah, untuk apa takut? Kata Joe dengan senyuman yang sangat mengintimidasi. Halo para pendengar sekalian,